Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Orang harus paham ini. Tentu tidak lupa terhadap 349 triliun. Iya. Ya, yang Pak Mahfud, Kementerian Keuangan. Padahal itu ranah Kementerian Keuangan, kita tahu mereka jago-jago ngitung uang. Iya. Dan kemudian Pak Mahfud menjelaskan, kemudian para pejabat puncak di Kementerian Keuangan semuanya rame, bingung dari mana, bagaimana Pak Mahfud menghitungnya. Enggak, itu Pak ada data resmi Pak. Itu saya akan memberitahu sejak tahun 2009. Ini sekian ratus surat nih tentang pencucian uang. Ini belum diselesaikan. Berapa angkanya? Agregatnya 349 triliun. Kita tahu arti agregat itu perputaran. Bukan jumlah real. Jumlah netnya tidak sebesar itu, tapi karena dari sini muter ke sini, seperti value added. Saya dapat 10 miliar, kirim ke Pak Renal 5, udah dihitung 15. Padahal uangnya sama. Dari Pak Renal ke sana, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke saya. Itu akhirnya dia 349 triliun. Itu benar real, ada gitu. Nah, kita bilang belum diselesaikan. Dan ternyata benar kan, si Alun, Rafael Alun itu kan baru kita tahu kalau dia pencucian uang sesudah anaknya menganiaya anak lain kan. Terungkap gitu. Lewat pintu situ. Iya, terungkap situ. Saya kan yang buka saya itu semua. Itu katanya eselon 3 kok bisa kayak gitu. Coba lihat harta kekayaannya. Saya lihat harta kekayaannya 56 miliar. Wah, kok banyak banget, saya bilang. Eselon 3. Terus kalau tidak ada usaha lain kan banyak tuh 56 miliar. Terus saya bilang coba PPATK cari ada isu pencucian uang enggak? Betul Pak, ada. Tahun 2013 kami sudah kirim surat bahwa ini bermasalah, ada pencucian uang. Tapi gimana? Enggak ditindaklanjuti. Nah, saya bilang lalu itu terungkap kan, lalu digali betul pencucian uang kan. Nah, saya minta lagi PPATK, coba saya minta berapa surat yang kamu keluarkan ke Kementerian Keuangan tentang pencucian uang. Pak, ini dari 2009 yang belum semuanya diselesaikan, yang ada tanggung baru diselesaikan sedikit, tidak tuntas. Itu semuanya di 300 surat dengan nilai agregat uang itu 349. Dan itu benar. Yang kemudian dibantah ketika dipertemukan di jadinya DPR. bulat jadinya. Ketika dipertemukan di PN, ya benar, cuma beda cara ngitungnya katanya. Ya udahlah, itu alasan. Dan itu sekarang Pak masih berjalan. Karena orang kan banyak bicara begini ya, kalau saya baca medsos, itu kasus 349 itu kok hilang, nggak ada kabarnya lagi. Enggak, sekarang sedang berjalan. Karena itu 300 surat, kan nyelesainya beda-beda. Kalau langsung 349 nggak bisa, kan harus satu persatu. Kasus ini gimana, itu semua sedang berjalan. Melibatkan sejumlah tokoh. Sejumlah tokoh, dan berdasar hasil para ahli ini memang bermasalah. Nanti akan diumumkan juga. Kapan akan ada progres report ke publik? Mungkin tidak lama lagi kita laporan. Tapi kalau progres dalam arti yang sudah ditindak kan banyak Pak. Bapak tahu ada isu pencucian uang di Bandara Soekarno-Hatta yang 49 triliun itu kan sekarang sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Sedang mencari formula hukumnya ini apa, kejahatan korupsi perpajakan. Oh, importasi jadi emas. ada emas, pengusaha di sini ngimpor. Oleh Singapura ini emas jadi sehingga harus bisa dikenakan pajak 5% dari keseluruhan impor itu. Tapi di Suta itu diubah menjadi 0%. Sehingga negara dirugikan puluhan miliar. Berarti ini ada hubungannya dengan bea cukai. Iya. Nah, itu ada hubungannya, kan itu bagian dari cara pencucian uang kan. Sementara TKI kita pulang beli coklat sedikit saja harus buka. Harus buka kudung lagi kan, ada apa di kupingnya kan. Padahal ini triliunan rupiah. Saya katakan ya gimana ya kalau tempat mengelola uang, tempat mencari uang dari pajak maupun bea cukai kayak gitu kan, kita harus membenahi dari situ gitu. Pak Mahfud, ini pembenahan hukum ini kan ruwet kelihatannya Pak. Ruwet betul lah. Pencepatan reformasi hukum karena ruwet. Dan itu ada Naswa, ada macam-macam orang-orang yang kita punya harapan pada mereka. Sampai di mana progresnya? Tadi sebelum saya berangkat ke sini rapat dulu. Progresnya bagus Pak. Memang kesimpulannya memang ruwet, tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Perlu kesungguhan dan kekompakan antar institusi karena
masalah pokoknya itu, pertama ada tumpang tindih peraturan. Yang kedua, memang ada aparat-aparat yang terlibat, silang institusi, Pak. Saling melindungi semua itu. Iya, misalnya gini, ada kasus di suatu tempat, itu dilaporkan ke siapa, itu yang terlibat si X dari institusi, apakah kejaksaan, apakah TNI, apa pengadilan gitu ya. Wah, ini sungguhan pelajari, ngirim tim ke sana. Begitu tim mau sampai ke sana, sudah ada mutasi. Kepala kantornya udah dipindah. Ketika ditanya, mana kasus kemarin? Pak, enggak tahu Pak, kepala kantornya udah pindah. Bukan kami lagi, harus dimulai dari awal lagi kalau. Dan itu banyak. Dipindah, kemudian malah yang dikriminalisasi yang melapor dan sebagainya. Nah, ini perlu kesabaran kita untuk melakukan itu secara bersungguh-sungguh, sabar dan berani, Pak. Bagi saya sabar itu bukan ya diem aja. Sabar itu salah satunya kalau dari agama saya mengajarkan, sabar itu artinya gempur, jangan takut, itu sabar namanya. Sabar itu gempur artinya. Gempur, ya, salah satu artinya satu menerima dengan tabah. Yang kedua melawan dengan berani, itu sabar juga. Melawan dengan berani. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan, siapa orang yang sabar? Orang yang sabar yaitu orang yang berani melawan kemungkaran. Arti sabar itu tangguh gitu. Nah, kita perlu kesabaran untuk itu karena ini rumit masalahnya, tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Maka tim percepatan reformasi hukum itu yang ayo tolong buatkan saya jalan keluar, saya yang bertindak. Wah, saya sudah pilih itu. Oh iya Pak, ini caranya begini, ini caranya begini. Lalu ada yang bilang, Pak itu gampang tuh diubah Pak, itu masalahnya di undang-undang kepartaian. Undang-undang kepartaian harus diubah gini-gini. Oke, gimana caranya ngubah? Dibawa ke DPR Pak. Mentok lagi. Nah, DPR-nya enggak mau gimana? Nggak mau, ya. DPR-nya enggak mau. Menurut undang-undang DPR boleh menolak untuk mengubah undang. Gimana coba? Saya bilang. Bawa ke publik. Iya Pak. Harus dibawa ke publik. Itu dia. Ya. Kalau saya nggak ada itu nggak bisa bawa ke publik. Ngomong sama Pak Renal di sini ini, lalu buat Twitter, buat apa, Ya. ungkap semua sehingga publik terlibat. Iya, dan mereka lebih takut karena inilah people power. Iya. Kalau ke publik ini people power. Iya. Ya. Maka senjata saya publik aja. Ya. Kalau sudah agak susah berhadapan dengan institusi itu, institusi ini ada yang melindungi ini, bawa ke publik aja kan semuanya takut. Gitu. Nah, itu saja Pak yang dilakukan. Yeah. Tapi memang rumit Pak masalah hukum di Indonesia, sehingga mudah-mudahan yang ke depan ini bisa menjadi lebih rapi lah ya cara menangannya Pak. Nah, terkait hal ini, kalau di pengadilan kan dikenal dengan istilah apa itu? Obstruction of justice. Obstruction of justice ya. Berarti kalau orang di situ memindahkan orang yang sedang bekerja, yang sedang menyidik, kemudian dipindahkan, apakah kita tidak bisa mencari pasal bahwa orang ini kalau sedang dilakukan, dipindahkan, ini bagian dari obstruction of justice? Sebenarnya kita mengatakan di hati kita, di otak kita dan nanti itu obstruction of justice. Tapi ketika kita bicara hukum, pemindahan itu kan wewenang, ada undang-undangnya bahwa pejabat yang di atasnya boleh memindah kapan saja dan kemana saja. Sehingga ketika saya tanya, kenapa Pak ini kok dipindah? Ini kan sedang nangani 8 kasus. Dia bilang, Pak, kebutuhan organisasi. Dia dibutuhkan tenaganya di sana. Kadangkala dibuang ke tempat jauh, tapi kadangkala kalau orangnya tidak galak, dinaikkan pangkatnya. Jika dia tidak boleh naik pangkat, tapi sebenarnya dibuang. Nah, itu banyak Pak yang terjadi Pak. Saya jadi bertanya tentang demokrasi. Seperti apa demokrasi yang harus kita miliki kalau hal seperti ini terlalu liberal, terlalu demokrasi, semua orang bisa bilang sendiri-sendiri, jangan-jangan Cina yang benar. Cina, Vietnam, Singapura, dia pakai tangan besi, dia bisa arahkan, tapi tidak ada transparansi. Saya ingin mengatakan demokrasi ini kesepakatan kita, sehingga tetap harus dilaksanakan. Saya lalu mengatakan jangan kita putus asa lalu mengubah negara ini menjadi otoriter. Kita bisa berharap perubahan secara evolutif, tidak secara revolusioner. Mari kita perbaiki pelan-pelan sambil nunggu anak-anak yang di bawah ini kita siapkan. Karena new generation dengan cara berpikir baru. Iya Pak. Pak Mahfud, salah satu bidang yang Bapak tangani kan masalah keadilan. Ya. Kalau kita bicara keadilan, ini kan bukan hanya masalah hukum semata-mata. Iya. Ada juga praktek-praktek, termasuk di dalamnya adalah praktek penggajian, imbalan-imbalan, rekrutmen gitu ya. Rekrutmen ya. Dan antar kementerian yang tidak sama, kemudian ada kementerian yang sangat powerful, bisa memberikan jabatan yang hebat-hebat kepada para pejabatnya, sementara ada kementerian lain yang tidak punya kemampuan itu. Tukimnya bedanya bisa selisihnya 5 kali lipat satu kementerian dan kementerian yang lain. Itu kan masalah keadilan, dan Bapak bayangkan kalau mereka harus memutuskan tender yang nilainya sangat besar, apakah tidak tergoda? Ya, saya datang ke pemerintah ini
aturan yang seperti itu sudah given. Dalam arti begini, pikiran-pikiran kenapa? Misalnya, Bapak mungkin tidak enak mau nyebutnya, saya aja yang nyebut. Itu di Kementerian Keuangan, gajinya kan jauh lebih banyak dari tukinnya jauh lebih besar. Tukinnya. Ketika ditanya, Pak, ini Kementerian Keuangan, bea cukai dan pajak itu kan mengumpulkan uang untuk negara. Jadi agar mereka banyak mengumpulkan uang, semakin banyak ya harus semakin besar gajinya dong gitu. Ya kita maklum, sehingga semuanya dia, meskipun mungkin 10 kali lipat. Gaji seorang dirjen, pendapatan seorang dirjen itu jauh lebih tinggi dari seorang presiden kalau di Kementerian Keuangan. Bapak bayangkan, sudah tukinnya 100%, tinggi banget, apa-apa tersedia. Mereka juga masih menjadi komisaris utama atau komisaris di BUMN kelas 1 yang gajinya sebulan lebih dari 1 miliar, bisa 1,2, bahkan ada yang sampai 1,7 miliar. Itu masalah keadilan. Itu kan masalah keadilan. Iya. Nah, ini pun harus menjadi perhatian kita. Mungkin orang berpikir nih kalau diturunkan, kalau tidak boleh dan seterusnya, malah nanti tidak kerja, malah pajak kita turun, cukai kita turun. Tapi kenyataannya masih banyak yang saya sempat bicara dengan para pejabat eselon 1 karena saya adalah mentor dan mengajar di KPK. Tadi barusan saya baru mengajar di sana. Pejabat eselon 1 di Kemendikbud. Tadi itu adalah Kemendikbud. Oh, Kemendikbud. Terus kemudian ada UMKM yang kecil sekali. Kemendikbud kan budgetnya besar ya. Kemudian satu lagi adalah Kementerian Agama. Salah satu pejabatnya, dirjennya mengatakan, Pak, saya ini menangani haji 17 triliun. Tapi kami gajinya hanya segini-segini saja. Jadi wajarlah kalau di tempat sana korupsinya nggak ada, Pak. Mereka mempunyai gaji sangat besar, dapat insentif-insentif lain. Sedangkan kami insentifnya sangat kecil. Apakah anak-anak saya tidak tergoda? Kalah mereka dengan realitas. Mungkin pertanyaan pertama tadi, wajar Pak kalau di sana korupsinya tidak ada. Siapa bilang tidak ada? Justru dari Kementerian Keuangan ini koruptornya banyak yang sudah ditangkap kan? Justru itu malah jadi memicu ya. No, iya kan banyak. Yang semakin baru ini. Iya semua nih banyak. Mereka flexing ya. Hidup hedon gitu di mana-mana gitu kan banyak dari mereka. Bukan tidak ada di sana. Malah kalau dihitung gitu tidak lebih kecil dari institusi-institusi lain yang diduga banyak korupsi. Karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya, kalau di dalam filsafat bernegaranya Imam Al-Ghazali dikatakan begini. Itu rusak karena pemerintahnya yang rusak. Pemerintah itu rusak karena intelektualnya rusak. Intelektual rusak. Kenapa? Karena cinta harta dan uang. Jadi uang dan itu sumber kejahatan. Sumber kejahatan. Sumber segala kejahatan. Pak Mahfud, sekarang adalah penataan partai politik. Jadi kami membuat podcast ini bukan mau sok-sok ikut-ikutan politik hukum. Bukan kompetensi saya, maka saya memerlukan orang seperti Pak Mahfud untuk menjelaskan ini. Tetapi sekarang ini partai politik banyak sekali. Iya Pak. Kita secara teoritis mengatakan oke, sistem terbuka, tapi saya was-was. Sistem terbuka kalau partainya banyak, itu wajahnya kecil-kecil Pak, nggak fair juga, dan orang semua mengeluarkan uang sangat banyak sekali. Itu adalah realita di lapangan, semua orang harus spending cukup besar untuk memenangkan dirinya, dan akibatnya kita tahu apa yang terjadi. Dan sekarang kita lihat semua partai tengah banyak sekali, tidak ada ideologi, tidak ada diferensiasi di antara mereka. Iya, tidak ada ideologi. Setiap orang bisa dengan hari ini di partai ini, besok di partai besok itu. Karena tidak ada yang diperjuangkan, tidak jelas kan? Tidak jelas, hanya bicara soal rezeki. Besok saya sudah 5 kali nih anggota DPR di sini, tidak mungkin dicalonkan lagi, pindah ke Tars itu. Terus tidak habis-habis kan? Ya itu sekarang yang terjadi. Dan itu Pak adalah pilihan kita yang mungkin keliru formulasi kita ketika zaman reformasi, karena dulu zaman Orde Baru kan tidak boleh ada partai. Ya betul, kan, betul, disederhanakan. Hanya 3, 2 Pak. Iya, Golkar dan Golkarnya bukan partai menang terus 70% menangnya. Itu zaman Orde Baru. Sehingga pada zaman reformasi sudah buka partai itu, pokoknya ada orang mendirikan, ada pendukung minimal sekian, adakan. Buka gitu. Nah ketika mau diubah lagi ini tidak setuju kan, partai-partai itu ribut dan seterusnya, dan di DPR juga orang menikmati itu, sehingga tidak sampai sekarang kalau kita berpikir menyederhanakan partai dianggap mengkhianati reformasi. Ya karena partai kecil pun bisa menjual suaranya, Pak. sewa perahunya Pak, kalah di pusat misalnya karena tidak mencapai threshold 4,5%.
itu di daerah-daerah dia punya DPRD apa, bisa dijual kepada orang mau calon Bergabung bupati. dia ke sana. Iya, bergabung ke sana. Nih saya punya kursi sekian, satu kursi sekian. Itu udah biasa, Pak, terjadi. Dan itu bisa membuat para pemilik partai kaya raya. Iya, gitu. Pak. Makanya orang senang menjadi ketua partai. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.